Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Irfandi, silakan masuk. Oh, terima kasih, Bu. Silakan duduk, Nak. Coba Irfandi cari tempat duduk yang nyaman saja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya di sini saja. Ya, silakan duduk ya. Ya, Bu. Gimana kabarnya Irfandi sekarang? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Gimana juga kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah, kabar Ibu sekarang baik. Gimana pembelajaran daring sekarang? Lancar? Ya, begitulah, Bu. Sekarang banyak terkendala jaringan, Bu. Tapi alhamdulillah kami 3 kali seminggu tatap muka di sekolah, Bu. Alhamdulillah ya, masih ada pembelajaran tatap muka. Tidak terasa ya, sekarang kamu sudah kelas 11. Kamu jadikan masuk jurusan IPA. Iya, Bu. Di tahun ini masih tetap setia dengan YouTubers ya. Ibu dengar kamu sekarang jadi YouTubers dan Ibu melihat konten-konten di YouTube kamu juga bagus. Ibu sangat bangga dengan bakat yang kamu miliki. Ibu bisa saja. Hanya kebetulan saja, Bu. Saya masih belajar ngisi-ngisi waktu kosong, Bu. Kamu bilang hanya kebetulan, tapi Ibu rasa bakat kamu itu bisa membuat kamu menjadi orang sukses loh nantinya. Jadi kamu tidak hanya memandang prestasi kamu saja sebagai suatu kebetulan, melainkan kamu memang punya keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang tersebut. Terima kasih, Bu. Mungkin saya akan berusaha lagi, Bu. Mungkin kamu berusaha, kembangkan apa yang kamu bisa, lakukan sesuai dengan porsi yang tepat. Baiklah, Bu. Semoga saya bisa. Nah, begitu kan lebih baik untuk kamu. Oh ya, sejak tadi kan kita sudah membicarakan mengenai bakat kamu. Selanjutnya, apakah mungkin ada hal yang lain yang ingin kamu bicarakan dengan kedatangan kamu ke sini? Terus terang, Bu, saya ada yang mau dibicarakan. Makanya itu saya ingin menemui Ibu di sini. Nah, bicarakanlah, Nak. Ibu akan mendengarkan kamu, mendengarkan cerita kamu. Dan pada akhirnya nanti akan membantu kamu supaya kamu bisa menemukan solusi kamu sendiri atas permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Tapi saya takut, Bu, permasalahan saya diketahui orang lain. Nah, sebelumnya kamu sudah pernah melakukan bimbingan konseling? Belum, Bu, baru kali ini, Bu. Kan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling, di mana di dalamnya ada aturan-aturan dan masalah kamu tidak akan diketahui orang lain, baik itu dari keluarga Ibu maupun teman-teman Ibu. Kita sepakati waktu kita selama 45 menit. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Jadi, sekarang coba kamu ceritakan apa permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Saya ada sedikit masalah, Bu. Sebenarnya, Bu, saya masuk jurusan IPA itu bukan keinginan saya sendiri, Bu. Bukan keinginan kamu? Ya, sungguh itu bukan keinginan saya sendiri. Saya justru ingin masuk jurusan IPS. Namun menurut saya lebih sesuai dengan kemampuan dan jiwa saya. Saya tidak terlalu suka dengan pelajaran-pelajaran aksak yang akan saya temui di jurusan IPA. Meskipun selama ini nilai-nilai saya sangat bagus, saya justru lebih suka dengan ilmu sosial yang menurut saya lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi bapak saya yang ingin saya untuk masuk ke jurusan IPA, karena jurusan IPA adalah yang terbaik, memiliki kemampuan yang lebih tinggi ketimbang jurusan IPS yang biasanya berisi anak-anak buangan. Sudah begitu kata bapak, anak IPS nakal-nakal pula. Jadilah saya terdampar di jurusan yang tidak sesuai dengan minat saya sebenarnya. Nah, memang menurut kamu itu tidak sesuai dengan jiwa dan kemampuan kamu. Mengapa kamu tetap menuruti permintaan untuk masuk ke jurusan IPA? Selama ini saya tidak pernah bisa menolak keinginan bapak saya, Bu. Bapak saya punya sifat keras sekali. Kalau keinginan beliau tidak terkabul, contohnya saja saat kakak saya menolak menikah dengan laki-laki yang dijodohkan oleh ayah saya. Bapak tidak segan-segan untuk mengusir kakak saya dari rumah. Saya tidak bisa menolak keinginan ayah saya.
Dari cerita kamu tadi, rasa-rasanya sekarang ini kamu sedang jengkel dengan diri kamu sendiri. Bagaimana saya tidak jengkel dengan diri saya sendiri, Bu? Saya ini anak laki-laki yang saya tahu laki-laki itu pun punya keberanian, punya karisma, punya otoritas. Tapi di mana keberanian, karisma, dan otoritas saya ini hanya berani tunduk di bawah ketiak bapak saya. Oke, kalau hanya masuk jurusan IPA, mungkin saya masih bisa menerima. Tapi bapak saya menargetkan saya kuliah nanti, saya harus bisa menerima, harus diterima di universitas yang beliau inginkan dengan jurusan yang sudah beliau tetapkan. Padahal saya sekarang ini masih duduk di kelas 11, pelajaran di jurusan IPA itu pun saya belum bisa mengerti sepenuhnya. Saya bosan dengan kehidupan saya seperti ini. Irpandi, jika saya mengalami apa yang kamu alami, saya pun pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Lalu, saya datang kemari untuk minta pertolongan pada ibu. Saya ingin berubah. berubah? Saya ingin sekali saja bisa mengatakan tidak pada bapak saya. Saya ingin menginspirasikan apa yang sebenarnya saya inginkan. Tapi saya tidak bisa ingin membuat beliau marah. Di bangku sekolah saya sudah harus memenuhi apapun yang diinginkan beliau. Saat kuliah nanti saya tidak ingin menyia-nyiakan diri saya lagi. Saya ingin kuliah sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Karena di mana saya kuliah akan terpengaruhi terhadap kehidupan saya selanjutnya. Secara singkatnya, kamu tidak mau begitu saja mengiyakan perintah bapak kamu. Kamu ingin mencoba menjadi diri kamu sendiri, tapi tidak ingin menerima risiko negatif dari bapak kamu. Sekarang coba ibu pikir, saya selalu mengikuti keinginan bapak saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Apa saya ini boneka? Saya bukan boneka, Bu. Saya manusia yang punya perasaan dan keinginan. Baiklah, yang menjadi sumber masalah di sini adalah menurut kamu bapak kamu senantiasa memaksakan apa yang beliau inginkan untuk kamu laksanakan. Tidak peduli apakah kamu suka maupun tidak melaksanakannya. Dan sampai saat ini kamu tidak bisa mengatakan tidak kepada bapak kamu karena takut pengalaman yang terjadi pada kakakmu akan terulang lagi. Iya, Bu. Menurut kamu, selama ini kamu diperlakukan semena-mena oleh bapak kamu, sehingga kamu tidak bisa mengeluarkan pendapat kamu, tidak bisa memutuskan sedikit hal saja tanpa dibayang-bayangi oleh bapak kamu. Benar, Bu. Jika demikian, mari coba kita kaji lebih mendalam. Apa sebenarnya yang menyebabkan kamu tidak berani mengeluarkan pendapat kamu dengan terus terang dengan apa adanya? Sudah saya katakan, Bu, kalau saya takut dengan bapak saya takut diusir dari rumah seperti kakak. Sudah pernahkah kamu mencoba untuk menolak keinginan bapak kamu sekali saja? Ibu saya selalu mengatakan, jangan nak, kasihan bapak, yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak lagi, Bu. Saya terpaksa harus mengikuti keinginan bapak saya. Kamu setuju dengan apa yang dilakukan ibumu? Saya ingin sekali tidak setuju, tapi bagaimana lagi, saya tidak berani mencoba melawan, Bu. Nah, kalau kamu tidak mencoba, maka selamanya kamu akan seperti ini. Selalu harus mengikuti apa kemauan bapak kamu. Tidak punya otoritas atas diri kamu sendiri. Tidak punya kesempatan untuk mandiri. Dan terus saja dibayang-bayangi oleh bapak kamu. Jadi sebenarnya saya harus melawan, Bu. Hari ini saya akan mengajari kamu bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, melawan otoritas bapak kamu dan tidak selamanya tunduk di hadapan beliau. Kita akan mencoba permainan dialog atau yang lebih dikenal dengan sebutan kursi kosong. Kursi kosong? Benar, kali ini kamu akan bermain peran dengan dua kursi ini sebagai medianya. Teknik ini sendiri akan kita laksanakan 2 kali. Yang pertama adalah teknik untuk mengetahui
Apa yang sebenarnya yang kamu inginkan sehubungan dengan pertentangan nilai antara kamu dan bapak kamu? Dalam pelaksanaan yang pertama ini, kamu tidak perlu menggunakan 2 kursi. 1 kursi saja cukup untuk melaksanakan teknik yang pertama. Kali ini kamu harus membayangkan pertentangan batin yang kamu alami saat ini sehubungan dengan bapak kamu. Bisa dimengerti? Saya masih bingung apa yang saya mesti lakukan, Bu. Begini, saat ini kamu merasakan 2 hal yang saling bertentangan dalam pikiran kamu, yaitu pikiran ingin melawan otoritas bapak kamu dan pikiran akan ketakutan untuk melawan beliau. Padahal kamu ingin benar. Jika kamu sudah paham, mari kita lakukan teknik kursi kosong ini. Mari, Bu. Nah, yang akan kamu lakukan sekarang adalah katakan apapun yang ada dalam pikiran kamu saat ini sehubung dengan pertentangan tersebut. Anggap saja pikiran yang menyuruh kamu melawan adalah posisi yang membela diri kamu. Sedangkan pikiran yang menyuruh kamu menuruti kata bapak kamu adalah menuntutmu. Dari sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu ungkapkan. Dari sini kita akan mengambil tindakan ke depannya. Bagaimana? Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Baik, siapkan diri kamu sebelum kita benar-benar mulai. Jika sudah siap, katakan siap. Saya siap, Bu. Nah, sekarang pikiran apa yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan sehubungan dengan keinginan bapak kamu? Saya hanya ingin mengatakan tidak kepada bapak saya. Hanya itu yang kamu pikirkan? Tapi saya juga tahu itu tidak akan mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya bisa melawan bapak. Bapak saya selalu bilang tugas seseorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan satu wujud keberbaktian itu adalah dengan menuruti seluruh keinginan orang tua. Saya pikir itu benar. Ya, itu memang benar. Tapi benarkah menuruti semua keinginan orang tua itu namanya berbakti? Saya pun ingin melawan, tapi tentu saja saya tidak berani. Tiap hari saya dikasih makan oleh bapak di sekolahan sampai saya bisa duduk di bangku SMA seperti sekarang. Punya ilmu, masa saya harus melawan? Tapi mungkin kalau saya melawan sekali saja saya tidak akan berdosa. Namun kalau saya tidak berdosa, saya pasti tetap akan diusir dari rumah karena tidak menuruti perintah bapak. Diusir kan juga masih ada rumah nenek yang bisa saya singgahi. Lagian saya kan anak laki-laki, masa takut dengan ancaman semacam itu. Saya harus melakukan perubahan, jangan sampai bapak bersikap ancaman mengancam itu. Saya harus melakukan perubahan, jangan sampai bapak bersikap seperti itu terus. Kapan saya bisa maju kalau hanya begitu terus? Tidak ada satupun harapan bagi orang yang takut berusaha. Dan kamu pun demikian. Selamanya kamu akan tetap menjadi bebek, mengikuti kemana saja bapakmu mengiringimu. Tidak mau, saya harus bisa menjadi diri saya sendiri dan sukses dengan pilihan saya. Bagus, cukup dulu Irpandi. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kamu percaya pada dirimu. Kamu mengatakan bahwa kamu bisa. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa kamu memang benar-benar bisa melawan orang tua kamu ataupun bapak kamu, kan? Betul, Bu. Hanya saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan itu semua kepada bapak. Nah, disinilah kita akan melaksanakan teknik kursi kosong yang kedua, yang mana kamu akan menjalankan peranmu dan peran bapakmu dengan bantuan 2 buah kursi ini. Anggap saja kursi yang ada di sebelah kanan ibu ini adalah kursi menuntut, mengancam, ataupun tempat
bapak kamu. Sedangkan kursi yang di sebelah kiri ini adalah sebagai kursi underdog ataupun bisa disebut dengan membela diri, yaitu di sini adalah kamu sendiri. Kamu harus berperan berganti-gantian yang menjadi kamu sendiri dan menjadi bapak kamu sesuai dengan instruksi saya. Dengan metode ini, ibu akan berpengalaman untuk membantu siswa menyelesaikan konflik dirinya sehubungan dengan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di waktu yang lalu. Kamu pun juga akan belajar untuk mengatakan tidak melalui teknik ini. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk mencoba? Bersedia, Bu. Baik, persiapkan diri kamu dari sekarang. Atur pernapasan sebaik mungkin. Usahakan untuk rileks dan silakan duduk di kursi underdog ini. Siap? Bayangkan ini adalah ruang rumah kamu yang biasanya menjadi tempat favorit bapak kamu, dan kamu sedang duduk di kursi itu, siap untuk mendapatkan ajaran yang berisi instruksi dari bapak kamu. Bayangkan saat ini beliau sedang berada di mana, dengan baju apa, dengan dandanan yang seperti apa, dan melakukan apa. Bapak saya memakai kaos tanpa lengan warna putih dengan celana pendek berwarna biru sambil menyulur rokoknya di kursi goyang kesayangannya. Nah, bagus. Sekarang coba kamu pindah ke kursi underdog dan katakan apa yang bapak kamu katakan sebagai ajaran untukmu. Kamu ini sebagai anak bapak harus menjadi kebanggaan bapak. Bapak hanya punya anak kamu sebagai anak laki-laki bapak. Maka kamu tidak boleh mempermalukan bapak. Lulus SMA nanti, kamu harus diterima di universitas yang bapak inginkan. Supaya teman-teman bapak ini bercocok. Kamu ini harus sebagai anak bapak menjadi kebanggaan bapak. Bapak hanya punya kamu sebagai anak laki-laki bapak. Maka kamu tidak boleh mempermalukan bapak. Lulus SMA nanti kamu harus diterima di universitas yang bapak inginkan, supaya teman-teman bapak itu bangga, kagum dengan melihat kamu. Tapi syarat masuk universitas yang bapak inginkan susah, Pak. Justru karena susah itu yang bapak harapkan bisa kamu tempuh. Kalau teman-teman kamu yang lain nggak bisa masuk ke sana dan ternyata kamu bisa, otomatis kan kamu bisa jadi unggulan toh. Iya Pak, tapi kan masuk ke universitas yang Bapak inginkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Lagi pula saya tidak ingin masuk ke sana kok. Oh, kamu mau jadi anak durhaka rupanya ya? Mahal-mahal sekolah biasanya hanya seperti ini, melawan pada bapaknya. Saya bukan melawan Pak, saya hanya ingin sekali saja menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjalani hidup saya dengan terpaksa. Terpaksa kata kamu? Menuruti keinginan orang tuamu itu terpaksa? Bapak pikir saya ini siapa? Saya bukan robot Pak, saya bisa menentukan apa yang saya harus jalani sendirian tanpa perintah dari Bapak. Yaitu semua kan demi kebaikan kamu. Kamu ini anak ingusan. Apa yang kamu tahu tentang kehidupan? Nggak ada toh. Bapak ini lebih pintar daripada kamu. Saya tidak ingin lagi mengikuti keinginan Bapak. Yang serba semuanya Bapak. Saya inginkan menjadi diri sendiri. Oh, kamu ini memang sekarang susah dibilangin ya. Selama ini pernahkah Bapak memberikan ruang gerak untuk saya berpikir dan menentukan nasib saya sendiri? Maksud kamu apa? Pernahkah Bapak mengizinkan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan? Kamu mau mengikuti jejak kakak kamu? Mau keluar dari sini? Lanjutkan dengan kursi underdogmu. Lakukan sampai kamu bisa mengatakan tidak. Cukup.
Ternyata saya bisa. Nah, kamu sendiri bisa menyimpulkan. Kalau kamu mau mencoba, maka kamu pasti bisa melakukannya. Namun, Ibu tekankan di sini, jangan secepat itu mengambil kesimpulan tentang kuliah kamu. Perjalanan kamu untuk menuju ke sana masih jauh. Mungkin nanti kamu akan jadi suka dengan pilihan bapak kamu. Latihan di sini tadi adalah latihan untuk membuat kamu lebih tegas dengan segala hal, bukan hanya masalah kuliah. Kamu harus menjadi diri kamu yang otonom dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, karena itu mari kita pindah ke ruangan konseling kita tadi. Mari Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik kursi kosong tadi? Apakah sudah merasakan sedikit lega dengan permasalahan yang kamu alami? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega dengan permasalahan saya. Dan saya sudah menentukan apa yang saya inginkan, yang merasa itu benar bagi saya. Karena waktu kita sepakati tadi selama 45 menit, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pertemuan kita di kesempatan lain hari. Terima kasih Bu atas informasinya dan motivasinya, dan saya lebih merasa untuk mengungkapkan bahwasanya saya ini lebih benar Ibu. Oke Bu, gitu aja Bu. Terima kasih. Saya mau pamit pulang dulu. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Ibu senang sekali kamu bisa hadir pada hari ini karena telah melakukan bimbingan konseling bersama Ibu. Terima kasih juga atas waktu dan kehadirannya pada hari ini. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Mari Bu.